Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, alasan yang menolongmu, atau kalau tidak akan menjadi alasan yang mencelakakanmu. Jangan sampai ilmu yang sudah kita pelajari, kebiasaan yang sudah kita kerjakan, setiap hari sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jangan sampai kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu keutamaannya, nanti kalau kita pulang kita lupakan. Ini nanti akan menjadi hujjatun alaika, yang menjadi alasan yang bisa menyengsarakan kita. Maka dari itu harus kita jaga dengan diamalkan. Ilmu itu ketika kita sudah mendapatkan, kata para ulama, untuk dizakati. Jadi zakat itu bukan hanya zakat harta saja, tapi ternyata ilmu juga ada zakatnya. Kalau kita menghafalkan beberapa ayat, kita ajarkan kepada orang lain. Sebelumnya kita amalkan terlebih dahulu. Ketika kita mempelajari beberapa hadis, kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Maka dari itu Rasulullah SAW beliau bersabda, al-mu'min ya'laf wa yu'laf, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang mukmin itu lembut, dia bisa bersatu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak lembut dan tidak mau bersatu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadilah kalian, wahai para santri santriwati sekalian, untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengamalkan ilmu. Kalau ilmu itu kita amalkan, ya kita akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan akan bisa memberi contoh untuk orang lain. Kalau kita baik, maka orang lain yang melihat kepada kita, oh ini orang baik, kemudian kita akan diikuti oleh orang lain. Kemudian demikian juga mengajarkan kepada orang lain. Ya, jangan kita malas kalau sudah belajar, tidak mau mengajar. Ya, profesinya apa saja nanti yang akan kita dapatkan. Ya, jangan lupakan kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Ya, kalau kalian kerja di satu tempat, kalian bisa mengajarkan ilmu, ada kesempatan. Mungkin ya mengajak teman-teman kerjanya untuk sholat berjamaah, kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana membaca Al-Quran yang benar, ya bagaimana memahami makna ayat-ayat dan hadis-hadis, ya membacakan sedikit dari apa yang kita pelajari. Jadi kesempatan untuk memberi manfaat kepada orang lain itu terbuka luas. Demikian juga saya ingatkan bahwasanya kita hidup pada zaman milenial, yang ternyata zaman ini banyak sekali fitnah, banyak sekali ujian, yang mana apabila kita tidak punya iman yang kuat, kita akan tergoda dan tergelincir dengan keindahan zaman ini. Jadi jangan sampai ya pada zaman ini zamannya medsos, media sosial, zamannya internet, ya zamannya handphone, zamannya ya teknologi yang canggih. Jangan sampai waktu kita dihabiskan untuk itu. Ya, jadikan waktu kita yang terbaik untuk ilmu. Ya, untuk membaca. Apakah membaca Al-Quran, apakah membaca buku-buku yang dulu dipelajari di pondok, ya membaca ya buku-buku yang bermanfaat, jadikan itu waktu yang terbaik. Jangan sampai waktu yang terbaik kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya untuk main, untuk game, ya untuk medsos dan lain sebagainya. Kemudian kita waktu yang tersisa ketika kita capek baru untuk membaca Quran, baru untuk membaca buku. Kita tidak memberikan ilmu itu haknya.
Kalau kita ingin memberikan ilmu itu sesuai dengan haknya, sesuai dengan porsinya, berikan untuk ilmu itu waktu yang terbaik. Waktu di mana kita itu kuat, waktu di mana kita itu punya stamina yang baik. Maka dari itu para santriwan dan santriwati, kita hidup pada zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah itu bagaimana? Fitnah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat orang menjadi fitnah itu samar-samar. Yang benar seakan-akan salah. Yang salah seakan-akan benar. Ini yang benar sedikit pengikutnya. Yang salah banyak pengikutnya. Maka kita sebagai santri jangan sampai terkecoh. Kita mengikuti yang banyak. Yang banyak diikuti orang itu belum tentu baik, belum tentu benar. Kita mengikuti sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan orang belum tentu baik. Kita bisa menyaring, bisa menyaring. Tentunya ada sesuatu yang di masyarakat banyak sekali. Tentunya masa-masa kalian, masa-masa remaja, contohnya banyak sekali remaja yang menyimpang. Ada penyimpangan pergaulan bebas. Kemudian ada tawuran anak-anak seusia kalian. Kemudian ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka dari itu dikerjakan oleh banyak orang. Jangan mengira sesuatu yang dikerjakan oleh banyak orang itu baik. Nah disinilah kita sebagai seorang santri yang sudah belajar, yang sudah berilmu, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang ini fitnah dan mana ini yang hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan saya, ketika kalian kembali ke masyarakat, hendaknya kalian bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadikan kalian selalu memiliki kebiasaan yang baik ketika di pesantren. Seperti sholat 5 waktu. Sekarang kalau kalian pulang sholat 5 waktu di masjid. Kemudian membantu syukur bisa membersihkan masjid. Kemudian selalu kalau belum ada yang azan, kita azan. Kemudian kalau nggak ada yang ngajari ngaji di masjid, antum semua ngajari ngaji. Sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Demikian juga yang putri, ketika ketemu dengan teman-teman yang putri atau wanita, bisa membahas masalah agama, kemudian mengajarkan keterampilan. Apakah itu tata busana, apakah itu mengajarkan memasak, kemudian membaca Quran, kemudian hafalan, tasmi' dan lain sebagainya. Jadi pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Jadi bagi santriwan dan santriwati, hendaknya bisa kembali ke masyarakat dengan memberikan contoh kepada mereka. Jangan sampai ketika pulang waktunya kalau tidak ada kegiatan, hanya tidur, kemudian main game, main HP dan lain sebagainya. Jadi itu adalah penyakit pada zaman sekarang bagi para remaja dan para pemuda. Saya harapkan kalian semua yang sudah belajar, sudah memahami ilmu, untuk bisa memiliki kebiasaan yang baik selama di pesantren untuk dilakukan di rumah. Kemudian dari pihak pondok, kami mohon maaf selama mendidik kalian apabila ada kekurangan.